Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-25. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau suatu hari arek-arek sadar bahwa mimpi yang arek-arek alami ternyata bukan cuma mimpi, tapi potongan masa depan yang benar-benar akan terjadi. Dan di masa depan itu, arek-arek melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu diri arek sendiri yang dibunuh. Situasi inilah yang dialami oleh Baku di Kamen Rider Zetsu episode ke-25. Setelah bangun dari kecelakaan, Baku mulai menyadari bahwa semua mimpi aneh yang ia alami mungkin bukan sekedar mimpi. Dunia mimpi dan dunia nyata mulai bercampur. Organisasi kode mulai terlihat mencurigakan. Dan Baku harus memutuskan apakah ia akan menerima masa depan itu atau mencoba menghentikannya. Cerita dimulai dari sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, idola nasional bernama Nemu diculik oleh organisasi kriminal. Situasinya sudah sangat berbahaya sampai tiba-tiba muncul seorang agen kuat dengan kode number 7. Atau namanya Seven ya kan. Seven bergerak cepat melawan para penjahat dan berhasil menyelamatkan Nemu. Setelah kejadian itu, hubungan mereka terlihat semakin dekat. Seperti dua orang yang baru aja selamat dari situasi yang berbahaya. Namun semua itu ternyata hanyalah mimpi. Orang yang mengalami mimpi tersebut adalah seorang pemuda bernama Yoruzu Baku. Di dunia nyata, Baku bukan sosok pahlawan. Dia justru dikenal sangat sial. Setiap kali mencoba membantu orang lain, masalah malah menimpanya. Karena itu, dunia mimpi menjadi satu-satunya tempat di mana Baku bisa menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Masalah mulai muncul ketika monster bernama Nightmare menyerang dunia mimpi. Monster ini tidak hanya muncul di mimpi manusia, tetapi juga mencoba mempengaruhi di dunia nyata. Karena itulah Baku akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Zetsu. Dari sinilah konflik baru dalam cerita mulai terasa. Karena Baku mulai sadar bahwa mimpi yang dia lihat mungkin bukan sekedar mimpi biasa. Episode dimulai dengan kilas balik kejadian sebelumnya yang ada di episode 24. Baku terbangun di rumah sakit setelah tertabrak mobil. Minami menjelaskan situasinya dan Baku langsung mengira semua yang dia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Tapi ada satu hal yang membuat bingung. Zetsu Driver masih terpasang di dadanya. Atau kenapa Zetsu Driver ini ada di dunia nyata? Bahkan Zetsu Pon dan Catastrom Capsum juga ada di bawah selimutnya. Benda yang seharusnya hanya ada di dunia mimpi ternyata muncul di dunia nyata juga. Di ponselnya juga bahkan muncul pesan misi baru. Baku langsung kabur dari rumah sakit meskipun Minami mencoba menghentikannya. Saat keluar, dia sempat bertemu Fujimi dan Asuka, lalu langsung pergi. Dalam perjalanan pulang, dia sempat berhenti dan melihat bulan. Seolah mencoba memastikan bahwa semua ini benar-benar dunia nyata. Ya, sebelum Baku berhenti ya, kan ada anak yang bilang, "Nek, ada bulan," atau "Bu, ada bulan ya." Setelah sampai di kos ataupun rumahnya, Baku masuk ke Zetsu Room dan memanggil Zero. Zero langsung kaget karena Baku sudah memiliki banyak capsum yang seharusnya belum diberikan. Baku yang masih mengingat kejadian di mimpinya mulai curiga pada organisasi kode.
Situasinya bahkan sempat memanas ketika Baku berubah menjadi Kamen Rider Zetsu Impact dan hampir menyerang Zero. Melihat kondisi itu, Zero akhirnya memilih pergi. Dan Baku menutup akses dari Zetsu Room ke markas organisasi kode. Malamnya, Baku menceritakan kepada Minami tentang mimpi buruk aneh yang dia alami. Saat melihat kartu nama Fujimi, Baku mulai sadar bahwa Nightmare mungkin benar-benar akan menjadi ancaman. Jika tidak dihentikan, kejadian yang dia lihat di mimpi bisa saja terjadi di dunia nyata juga. Karena itulah Baku memutuskan untuk tidur lagi dan kembali ke dunia mimpi. Di sana dia bertemu Nemu dan langsung memperingatkan bahwa Nightmare adalah monster yang bisa membuat mimpi buruk menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian Nightmare benar-benar muncul dan Baku berubah menjadi Zetsu Catastrom untuk melawannya. Ya agak ngecit sih si Baku ini karena udah ada super formnya, bukan di awal episode yang itu adalah prolog bisa dibilang oleh para fans ya. Pertarungan itu bahkan disaksikan langsung oleh Nemu. Baku berhasil mengalahkan Nightmare dan memulihkan kerusakan yang terjadi di dunia mimpi. Namun pertarungan itu ternyata juga diamati oleh Nox yang mulai tertarik pada kekuatan Baku. Di sisi lain, markas kode mulai menyadari ada masalah baru. Zero melaporkan kepada kode number 3 bahwa Baku bermimpi tentang masa depan, di mana kode justru membunuhnya. Mereka mulai curiga bahwa kekuatan Zetsu memungkinkan Baku melihat masa depan. Jika benar, hal ini bisa merusak rencana mereka. Karena itu, kode mulai menyiapkan strategi baru bernama kode Somnia. Fujimi dipecat dari kepolisian dan divisi kasus aneh dibubarkan. Baku kemudian mencoba meminta bantuan Fujimi dan Asuka karena dalam mimpinya dia melihat markas polisi akan meledak dan Kureha berada dalam bahaya. Sayangnya mereka berdua masih sulit mempercayai cerita Baku. Dari scene itu, lalu kita diperlihatkan oleh markas polisi dan Asuka menghubungi Kureha yang tidak menjawab atau nomornya sudah tidak aktif lagi. Nah, di tempat lain, Kureha justru diserang oleh Lord Five. Ya diserangnya sih waktu dia jalan ya. Kan dia tuh memotret kejadian aneh yang dialami Baku. Nah setelah diserang Lord Five itu bilang ya kalau meskipun ingatanmu dihapus, tubuhmu itu masih ingat juga ya. Lalu Lord Five mengeluarkan Capsum Shock untuk memulihkan ingatan Kureha atau si Lord Six ini ya. Ya awalnya itu kan Kureha itu dihapus ingatannya ya. Karena itu dia bilang, siapa kamu? Setelah diberi shock capsum, dia ingat semua dan diberi oleh Lord Five cincin agent number 6 dan dipanggil Lord Five. Kureha ini adalah agent number 6 ya kan. Menjelang akhir episode, Baku mengingat dan berpikir apa yang terjadi di dunia mimpinya ya. Setelah itu Nemu datang dan berbicara tentang nasibnya yang terjebak di sana. Ini yang terjebak itu si Nemu ya, yang sampai saat ini tidak bisa bangun di dunia nyata. Ya saat Baku tidur, sempatlah dibangunkan oleh Minami. Nah, di sini gambarannya cukup bagus juga. Karena saat Baku dibangunkan, dunia mimpinya terlihat visualnya seperti retak-retak atau mau runtuh ya. Nah, setelah itu kucing hitam yang ada di atas pintu masuknya Zetsu Room itu memproyeksikan Baku yang ada di dunia mimpi. Ya seperti VC lah atau video callan lah ya. Nah, di momen ini Baku akhirnya menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia memperkenalkan Nemu dan menyimpulkan satu hal penting. Semua mimpi yang dia lihat bukan sekedar mimpi aja, tapi premonition atau gambaran masa depan. Karena itu Baku membuat keputusan besar.
Dia tidak akan membiarkan masa depan itu menjadi kenyataan. Ini salah satu mimpinya ya, dan episode ini pun habis. Ya, itu adalah alur cerita dari episode 25 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih fan-fan aja ya, setelah kita dihantam oleh beberapa konflik dan ada yang bikin pusing ya. Tapi episode ini cukup santai saja. Tahu-tahu udah selesai aja nih episode ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, arek-arek sudah tahu lah kita mau bahas apa. Episode ini mulai menunjukkan kalau batas antara dunia mimpi dan dunia nyata sudah mulai kabur. Awalnya Baku yakin semua kejadian yang dia alami sebelumnya hanyalah mimpi setelah kecelakaan yang menimpanya. Tapi keyakinan itu langsung runtuh ketika dia melihat Zetsu Driver masih terpasang di dadanya. Bukan cuma itu aja, Zetsu Pon dan kata Storm Capsule pun ikut muncul di dunia nyata. Benda yang seharusnya hanya ada di dunia mimpi sekarang benar-benar ada di tangannya. Momen ini membuat Baku sadar bahwa apa yang dia alami sebelumnya mungkin bukan sekedar mimpi biasa. Dari situ, cara Baku melihat mimpi mulai berubah. Dulu mimpi hanya tempat pelarian dari hidupnya yang penuh kesialan. Tapi sekarang mimpi justru terasa seperti petunjuk tentang sesuatu yang akan terjadi. Jika benda dari mimpi bisa muncul di dunia nyata, maka kemungkinan besar kejadian di mimpi juga bisa menjadi kenyataan. Kesadaran ini menjadi titik penting bagi Baku. Dia tidak bisa lagi menganggap mimpi sebagai sesuatu yang tidak nyata. Hubungan Baku dengan organisasi kode mulai berubah di episode ini. Sebelumnya, Baku percaya pada mereka karena kode yang memberinya kekuatan sebagai Kamen Rider Zetsu. Ataupun Baku juga janji ya di episode berapa tuh aku lupa. Pokoknya yang dia minta penjelasan tentang gelapnya organisasi kode itu ya. Kan dia bilang ya kalau dia ingin percaya Zero dan organisasi kode. Ya, koreksi aja kalau aku salah ya. Kode ini terlihat seperti pihak yang membantunya melawan Nightmare. Tapi mimpi tentang masa depannya membuat Baku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya sendiri dibunuh oleh kode. Penglihatan itu membuat Baku mulai mempertanyakan niat asli organisasi tersebut. Apakah mereka benar-benar berada di pihaknya atau justru hanya memanfaatkan kekuatan Zetsu untuk tujuan yang lain. Ya, ketika Zero datang untuk mengambil kapsem ya, karena ada scene yang menunjukkan bahwa Zero itu mau mengambil kapsem yang belum Zero berikan kepada, tapi Baku itu menghalangnya dan berubah menjadi Kamen Rider Zetsu Impact. Ya, Baku langsung bersikap defensif ya untuk itu dan bahkan hampir menyerang Zero. Reaksi ini menunjukkan bahwa rasa percaya Baku pada kode sudah mulai runtuh. Pertarungan melawan Nightmare menunjukkan bahwa dunia mimpi punya peran yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Dunia mimpi bukan sekedar tempat imajinasi manusia atau tempat orang beristirahat. Di dalamnya, dunia itu ada ancaman nyata yang bisa mempengaruhi dunia asli. Monster seperti Nightmare bisa memanfaatkan mimpi buruk manusia dan membuatnya berdampak pada realitas. Hal ini membuat konflik cerita menjadi jauh lebih besar. Ancaman tidak hanya datang dari dunia nyata, tapi juga dari dunia mimpi. Jika Nightmare dibiarkan, mimpi buruk seseorang bisa berubah menjadi bencana di dunia nyata.
Karena itu kemampuan Baku untuk bertarung di dunia mimpi menjadi sangat penting. Dia bukan hanya melindungi orang di dalam mimpi, tapi juga menjaga dunia nyata dari dampaknya. Episode ini juga mulai membuka misteri tentang Nemu. Dalam percakapannya dengan Nox, Nemu mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan ya. Ya kalau kalian lihat dari episode 2 nggak mengejutkan amat sih. Nemu merasa bahwa dirinya mungkin bukan manusia biasa. Bahkan Nemu sendiri tidak yakin apakah dirinya benar-benar ada di dunia nyata atau hanya eksistensi yang hidup di dunia mimpi. Pernyataan ini langsung memunculkan banyak pertanyaan baru dalam cerita. Jika Nemu memang berasal dari dunia mimpi, maka perannya kemungkinan jauh lebih penting dari yang terlihat sekarang. Dia mungkin memiliki hubungan langsung dengan kekuatan Zetsu atau bahkan dengan keberadaan Nightmare. Fakta bahwa Baku bisa terus bertemu dengannya di dunia mimpi membuat karakter Nemu terasa semakin misterius nih. Ya meskipun kita beberapa kali udah dijelaskan, bahkan di episode 23 ataupun 24 ini sudah dijelaskan ya asal-usul dari Nemu. Tapi ini kita tidak tahu nih benar apa salah. Di sisi lain, organisasi kode juga mulai menyadari bahwa kekuatan Zetsu bisa menjadi masalah bagi mereka. Zero melaporkan bahwa Baku bermimpi tentang masa depan di mana kode justru membunuhnya. Informasi ini membuat mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan Zetsu mampu melihat masa depan. Jika kemampuan itu benar-benar ada, maka semua rencana rahasia kode bisa saja terbongkar lebih cepat. Mereka tidak bisa membiarkan seseorang yang bisa melihat masa depan berjalan tanpa kendali. Karena itu mereka mulai menyiapkan strategi baru yang disebut kode Somnia. Penyebutan rencana ini menjadi petunjuk bahwa konflik besar dalam cerita masih akan berkembang. Menjelang akhir episode, Baku akhirnya memahami sesuatu yang sangat penting tentang mimpinya. Semua mimpi yang selama ini dia lihat ternyata bukan mimpi biasa. Mimpi itu adalah premonition atau gambaran masa depan yang mungkin benar-benar akan terjadi. Kesadaran ini mengubah cara Baku memandang semua kejadian yang dia alami. Alih-alih hanya menunggu masa depan buruk itu datang, Baku memilih untuk bertindak. Dia tidak ingin masa depan yang dia lihat menjadi kenyataan. Karena itu dia memutuskan untuk mencoba mengubah takdir yang sudah diperlihatkan kepadanya. Keputusan ini menjadi titik penting dalam perkembangan karakter Baku di ceritanya. Episode ini jadi titik perubahan besar bagi Baku. Dia akhirnya sadar kalau mimpi yang selama ini dia lihat bukan sekedar mimpi aja, tapi gambaran masa depan yang bisa benar-benar terjadi. Benda dari dunia mimpi yang muncul di dunia nyata. Organisasi kode mulai terlihat mencurigakan dan misteri tentang Nemu juga mulai terbuka. Karena itulah Baku mengambil satu keputusan penting. Dia tidak akan membiarkan masa depan buruk itu terjadi dan akan mencoba menghentikannya sebelum semuanya menjadi kenyataan. Itu adalah kesimpulanku dari episode 25 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut Are-Are? Menurutku sih ada beberapa kata yang sedikit memberi clue ya, yaitu kode Somnia. Ya ini yang katanya diambil dari insomnia ya, yang berarti kurang tidur atau tidak bisa tidur. Ya ini akan merujuk ke Third Rider ya, yang akan keluar mungkin di episode besok atau di episode 30-an, kita tidak tahu ya. Ya menurutku sih episodenya
cukup menarik kalau kalian ikuti. Tapi ada satu yang bikin aku janggal nih. Apakah Nemu benar-benar ibunya adalah Delady? Karena di episode ini juga kita diperlihatkan Nemu yang ada di kamar Delady atau rumahnya Delady ya. Kalau menurut arek-arek gimana nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.